Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang function prosedur pada VBA Excel. Oke, kita langsung ke modulnya sudah saya upload ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka modulnya. Nah, pada modul kali ini akan membahas function prosedur. Nah, ini kita akan langsung bahas apa itu function prosedur. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang subprosedur dan bagaimana cara memanggilnya. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas tentang function prosedur. Nah, nanti akan apa aja yang dibahas, nanti ada pengertian dari function prosedur itu apa, kemudian cara membuat prosedur bagaimana, kemudian elemen-elemen yang terdapat di dalam prosedur nanti apa saja. Kemudian ada argumen yang terdapat pada prosedur itu apa aja. Nah, ini untuk pengertian function prosedur ya. Nah, ini untuk prosedur itu adalah sebuah blok kode program yang berisi baris perintah tertentu di antara baris statement pembuka dan statement penutup. Jadi hampir sama ya dengan di sub prosedur. Function prosedur juga ada statement pembuka dan statement penutup. Jadi nanti dia ada blok kode yang ada di antaranya. Nah, ini function prosedur pada VBA Excel adalah salah satu jenis prosedur yang ditandai dengan statement pembuka function. Kalau kemarin kan kita buat pakai sub gitu ya. Kemudian ada end sub. Nah, kalau di prosedur dia statement pembukanya function dan diakhiri dengan end function. Nah, dalam proses kerjanya function prosedur sebenarnya sama dengan sub prosedur yang kita bahas sebelumnya. Perbedaan utamanya dari kedua jenis ini adalah function prosedur ini dapat menghasilkan suatu nilai balik. Jadi dia nanti selain memproses, dia juga menghasilkan nilai ya. Dan proses kerjanya yang tersimpan di dalam nama prosedurnya. Nah, cara kerja sebuah function prosedur memang sangat mirip dengan fungsi yang ada di bawaan untuk Excel. Itu contohnya ada sum, kemudian average, min, max. Nah, itu dia adalah sebuah function sebenarnya, sum. Pada saat sum dia akan membalikkan nilai hasil penjumlahan seperti itu. Kemudian function average ini dia akan membalikkan nilai hasil rata-rata. Nah, ini dimana kita bisa memasukkan argumen tertentu ke dalam sebuah function prosedur. Prosedur fungsi yang dideklarasikan dengan keyword publik dapat digunakan sebagai rumus Excel pada sebuah sel Excel seperti fungsi bawaan Excel. Nah, oleh sebab itu prosedur function juga disebut sebagai custom function serta user definite function. Jadi ini maksudnya function prosedur sini dia bisa di custom ya, atau bisa didefinisikan oleh si user pengguna. Jadi kita tuh bebas menentukan apa isi functionnya. Nah, dengan alasan yang sama di blok ini dia lebih cenderung menyebutkan default worksheet function sebagai sebuah fungsi ya. Nah, ini cara membuat function prosedur. Nah, ini caranya dengan membuat sebuah custom prosedur atau user definite function dengan membuat sebuah public function melalui VBA Excel. Nah, sintaknya yang diketik atau ditulis untuk membuat sebuah function nanti kita bisa bikin ini untuk scope-nya ya. Tipenya privat, public, friend, static. Kemarin sudah dijelaskan ya, kalau dia privat itu hanya bisa diakses dari modulnya dia sendiri dan function itu sendiri dan tidak bisa diakses dari tempat lain. Kemudian ada di sini ada function, kemudian nama fungsinya, kemudian ada list argumennya, as return data type, dia nanti balikan nilainya berupa apa. Kalau misalnya kita kayak perhitungan, dia nanti nilai baliknya mungkin ada yang double atau integer. Kalau misalnya dia string, nanti as integer di sini ya. Kemudian ada instruksi kode programnya apa. Kemudian exit function, instruksi kode program, nama fungsi, return value, kemudian ada end function. Nah, ini adalah struktur dari functionnya. Nah, ini contohnya sederhana dalam function prosedur adalah sebagai berikut. Misalnya kita buat sebuah function dengan nama function luas persegi. Di sini
nanti dia ada yang diinputkan panjang ya. Luas persegi ini ada nanti yang parameternya ada panjang, dia berupa integer inputannya. As long dim luas. Nah ini dan juga ada luas ya, dia tipe datanya sebagai long. Nah kemudian di dalam sini kita buat sebuah variabel ya, dim luas as long. Jadi nanti luas ini tipe datanya berupa long ya, atau dia tipe data double panjang ya. Ada koma lah seperti itu. Kemarin ada di pembahasan tentang tipe data. Nah di sini luas itu kita definisikan sama dengan panjang dikali panjang, misalnya seperti itu ya. Karena kita menghitung luas persegi itu, kalau persegi sama sisi kan sisi kali sisi gitu ya. Nah luas persegi sama dengan luas. Nah nanti nilai luas ini akan dibalikkan ya. Nah ini kan biasanya kalau function kalian lihat nih, nama function di sini dia sama dengan nama balikan nilainya. Nah elemen type private, public, friend, static. Nah ini sudah dibahas ya yang di sebelumnya. Kemudian ada elemen function, teks atau elemen function ini wajib digunakan jika bermaksud untuk membuat function prosedur. Nah elemen ini membedakan penyusunan prosedur function dengan jenis prosedur lain. Nah ini harus ada ya. Kemarin ada kita bikin sub gitu nih, dia harus ada function. Itu menyatakan bahwa luas persegi ini adalah sebuah function. Kemudian ditutup dengan end function. Elemen nama prosedur ini bebas ya. Nama fungsi ini akan digunakan untuk memanggil atau digunakan pada worksheet. Jadi nanti kita mau panggil lagi, tinggal panggil nama functionnya. Misalnya kayak sum, nah itu kan sum yang sudah ada function bawaan dari Excel. Kalau kita mau pakai penjumlahan, tinggal panggil saja functionnya sum seperti itu. Kemudian karakter pertama ini seperti yang dibahas sebelumnya ya. Untuk penamaan prosedur, karakter pertama harus berupa letter. Kemarin sudah dijelaskan juga, ini hampir sama. Tidak boleh menggunakan titik, spasi. Nah itu ya. Kemudian elemen atau list argumen, bagian ini menunjukkan list atau daftar variabel yang mewakili argumen yang digunakan pada prosedur function saat dipanggil atau digunakan. Nah, jadi nanti kita harus mendefinisikan karena kan function itu nanti ada perhitungan nilai di dalamnya. Dia harus ada argumennya. Argumen yang dikirimkan untuk melakukan perhitungan atau pemrosesan pada function tersebut. Kemudian elemen S, return data type, ini nilai baliknya ya. Nah, elemen ini disebut dengan tipe data diawali dengan keyword S seperti saat mendeklarasikan sebuah variabel. Kemudian elemen instruksi atau kode program itu yang di bagian tengah tadi yang kita buat panjang kali panjang untuk luas. Nah, itu adalah instruksi kode program. Kemudian exit function ini idealnya sebuah baris code akan berakhir saat mencapai end function, namun dalam kondisi tertentu kita dapat keluar dari function prosedur dengan menggunakan perintah exit function. Nah, jadi ada kalau misalnya kita mau mengakhiri di dalam programnya itu kita bisa panggil exit function. Kalau end function ini memang pasangan ya, kalau karena dia kita buka pakai function di awal, di bawahnya juga harus ada end function. Kemudian di bawahnya itu ada elemen nama fungsi sama dengan return value. Nah, ini kan kita lihat. Ini adalah nama fungsi ya. Nah, ini nama fungsi, luas persegi, ini nama fungsi. Sama dengan return value. Ini nilai yang dibalikkan ya, maksudnya dari hasil pemrosesan function tersebut. Nah, ini di atas sudah dijelaskan bahwa sebuah prosedur function dapat menghasilkan sebuah nilai balik. Ada return value dari proses kerjanya. Nah, bagaimana cara kita memberitahu return value ini kepada sebuah function prosedur? Nah, ini kita pakai assign sama dengan. Nah, ini kita contoh, perhatikan lagi contoh prosedur berikut. Di sini function luas persegi, kemudian panjang as integer, as long, ini deklarasi variabel luasnya.
kita pakai ini dim luas as long, kemudian menghitung luas persegi sesuai argumen panjang yang diberikan. Nah, ini nanti misalnya kalau kita luas segitiga ya, di sini ada panjang misalnya, panjang alas ya, alas as integer, habis itu baru dimasukin lagi koma tinggi as integer, jadi nanti inputannya ada 2. Kemudian nilai baliknya berupa apa nih, as long misalnya, tetap sama seperti ini nggak apa-apa. Nah, dim luas as long, kemudian dia menghitung luas, ini luas panjang kali panjang, misalnya kalau kita bikin rumus segitiga, luasnya ya sama dengan setengah kali alas kali tinggi, tinggal seperti itu. Kemudian luas persegi panjang ya, fungsi persegi ini luas persegi sama dengan luas persegi ini nama function, dia di-assign nilai dari luas. Jadi otomatis nanti pada saat dipanggil function luas persegi, dia akan membalikan nilai hasil proses. Misalnya kita panggil nih luas persegi 5, kemudian dia diproses dalamnya 5 kali 5 itu ditaruh di luas ya. Jadi luas ini nilainya 25 misalnya. Tapi pada saat kita ngambil function itu dia langsung mendapatkan nilai, karena di sini ada luas persegi sama dengan luas. Ini otomatis nanti luas persegi akan mengembalikan atau memberikan nilai 25. 25 ini dari mana? Dari luas. Ini kan luas persegi sama dengan luas. Ini menunjukkan kepada fungsi luas persegi bahwa nilai yang harus dihasilkan olehnya adalah nilai variabel luas yang didapatkan dari hasil perkalian panjang kali panjang. Nah, itu. Nah, ini end function dan exit ya. Jadi misalnya kita tambah di sini end function, kalau di atas itu bisa di exit. Karena idealnya tuh dia kalau function dia dijalankan dia sampai ke bawah nih baru end function. Tapi kalau kita mau jalan menambahkan di tengah-tengahnya itu juga bisa. Kemudian end function bagian ini menandai akhir dari sebuah function prosedur. Nah, jadi dia memang sudah diakhiri ya. Kemudian argumen pada function prosedur. Ini sudah tahu semua ya. Ini misalnya perhatikan contoh function berikut. Nah, ini jika terlebih dari satu argumen maka penulisannya dipisah dengan tanda koma. Tadi yang saya bilang ya, misalnya segitiga ada alas kali tinggi berarti nah ini ya sama nih, misalnya kita bikin nih function diskon, kalau misalnya luas alas ya ini tinggal alas, ini tinggi, nah seperti itu. Nah, ini misalnya kita buat function diskon, dia ada jumlah as long, kemudian harga as currency, harga ini berupa tipe datanya currency, kemudian optional percent as double ya, sama dengan 0,01. Ini nanti berarti kalau kita panggil persen itu dia dikalikan 0,01. Sudah di set ya. Nah, untuk diskon rumusnya sama dengan jumlah kali harga kali persen. Jadi kalau kita mencari diskonnya seperti itu. Nah, ini bisa seperti ini ya. Langsung ya, kalian panggil aja nama functionnya di sini sama dengan, baru proses operasi yang mau dijalankan. Kemudian argumen prosedur pada saat sebuah prosedur disertai argumen, maka untuk memanggil prosedur tersebut kita harus memberikan nilai input. Nah, ini misalnya kita mau manggil diskon tadi, sedangkan di diskon ini ada 3 argumen ya. Jadi ada jumlah 1, harga 1, optional persen 1. Nah, kita bisa tulis di sini pada saat mau manggil harga, jumlah harga ya. Ini jumlahnya berapa? Jumlah barang ya. Kemudian harganya, kemudian kalikan 100%. Nah, 100% itu 0,1.
Oh bukan ding, ini 0,1. Kalau yang di soal yang ini dia 1000 ya, 10%. Kalau kita misalnya mau bikin diskonnya 100% ya tinggal dikalikan aja. Ini kan 0,1 karena dia 10%. Ini keyword opsional. Pada fungsi bawaan Excel, Anda juga bisa membuat argumen sebagai argumen opsional yang saat dipanggil tidak harus diisi nilainya. Nah itu dia boleh dipanggil, boleh tidak, boleh diisi atau boleh tidak. Nilai default 01 ini akan diabaikan jika saat memanggil fungsi diskon Anda menyertakan nilai persennya. Nah, jadi seandainya kita tidak menginputkan persenan pada saat memanggil function ini ya, ini misalnya kayak gini. Nah, dia akan membuatkan sebuah nilai default ya. Kalau nilai default kan kalau dari code-nya tadi ini 0,1 karena dia opsional. Otomatis dia kalau misalnya nggak ada diinputkan, dia otomatis diskonnya jadi 10% lah, seperti itu. Berikutnya ini ada keyword by val dan by ref ya. Nah ini pada penyusunan argumen prosedur baik jenis function atau sub prosedur kemarin ya, dapat juga menyertakan keyword by val atau by ref. Keyword by ref merupakan keyword default sehingga pada penyusunan argumen pada fungsi diskon di atas dapat juga menuliskan dengan cara berikut: diskon by ref ya, jumlah by ref, harga optional by ref, persen as double. Nah ini apa maksudnya? Penggunaannya adalah keyword by val dan by ref pada dasarnya merupakan bagaimana sebuah nilai argumen yang diberikan oleh pemanggil akan digunakan oleh prosedur yang dipanggil. Nah untuk keyword by ref ini mengirimkan lokasi memori suatu nilai yang diberikan ke dalam sebuah argumen. Argumen yang akan diisi dengan wujud data tersebut secara langsung, oleh karena itu nilai variabel dapat diubah di dalam prosedur sub atau fungsi. Kemudian kode keyword untuk by val ini argumen akan diisi dengan salinan data nilai saja ya. Oke, untuk berikutnya kita coba langsung praktek ya. Nah, di praktek ini nanti kita akan membuat sebuah rumus volume kubus ya. Oke, seperti biasa, silakan teman-teman buka Excel-nya ya. Nah, seperti biasa kita save dulu. Saya taruh di dokumen, ini diganti jadi Excel Macro Enable Workbook. Kemudian ini diganti. Oke, kalau sudah kita klik save. Oke, saya pinggirkan dulu untuk modulnya. Teman-teman silakan buka modul sendiri masing-masing untuk mencoba. Nah, ini kita akan coba buat di Visual Basic-nya.
Kita buat standar modul dulu ya. Nah, ini kita masukin a function. Function volume as long, balikan nilainya sebagai long juga. Nah, ini otomatis kalau saya enter, dia otomatis end functionnya akan menambah sendiri. Nah, di sini saya bikin panjang itu sama dengan panjang, karena dia rumus volume sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, ini dia panjangnya berapa. Oh, ini saya lupa ya, di seperti ini, panjang ya. Panjang, kemudian panjang dipangkat 3. Seperti ini, kemudian kita panggil volume kubusnya sama dengan panjang. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat untuk tes volumenya ya. Ntar nih saya kopikan saja. Di sini ada sebuah sub prosedur dengan nambah tes volume. And sub. Oke, ini saya rapikan dahulu. Nah, nanti kalau misalnya dijalankan, dia akan menghasilkan panjang volume kubus ya. Kita akan coba. Oke, ntar ada kesalahan. Oke, di sini masih ada sedikit error. Bentar, saya perbaiki. Oke, ini sudah saya baikin ya. Tadi karena ada message boxnya di bawah sini, jadi error. Ini sebenarnya dia komentar. Nah, ini kalau kita jalankan, volume kubus 1000, variabel panjang 10. Nah, ini karena dia dikalikan tadi ya. Variabel panjangnya yang terakhir ini. Karena dia 10 kali 10 kali 10. Nah, itu adalah 1000.
Ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan coba ubah keywordnya by ref dengan by file ya, dengan argumen panjang. Kemudian kita jalankan. Nah, di situ ada perubahan. Kalau yang di perumahan kalian lihat bisa di halaman berapa nih? 14 ya. Nah, kalau di nilai fungsi yang pakai by ref, nah ini nilainya itu dia kesimpan tuh di memori. Nah, kalau ini dia tidak. Jadi ini untuk sekali hitungan aja. Ini terlihat untuk perbedaannya ketika melewatkan argumen pada referensi by ref. Ini kita harus mengacu pada nilai asli. Kalau nilai panjang diubah dalam bentuk panjang sama dengan panjang, kemudian variabel panjangnya ini dipanggil lagi melalui message berdua sebagai hasil ya. Nah, kalau dia by ref yang awal tadi, dia akan nyimpen tuh nilai panjang yang terakhir. Tapi kalau dia pakai by file, nah ini nilai yang diambil adalah nilai aslinya ya. Nilai asli yang diinputkan, kan nilai yang saya diinputkan ini adalah panjang 10. Nah, seperti itu ya, itu adalah bedanya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk function prosedur. Jadi nanti teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan di grup PA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.